Kalau membicarakan satu opini terlalu adil memang tiada habis-habisnya. Banyak sekali referensi, banyak sekali pedoman-pedoman yang bisa kita pakai untuk membahas dan membicarakan tentang sosok beliau itu. Karena saking banyaknya referensi yang bisa diambil, baik itu dari kitab-kitab suci, baik itu dari budaya, baik itu dari ramalan-ramalan ahli-ahli nujum, sehingga bagi yang kurang cermat atau kurang mencermati, seolah-olah banyak perbedaan yang terjadi di situ. Padahal kalau kita mau berpikir, berhenti sejenak untuk meneliti, menelisik, mau menggabungkan antara satu narasumber dan narasumber yang lainnya, di situ pasti akan menemukan titik temu yang bisa merangkai kisah dan cerita yang ada di dalamnya. Cuman kalau kita kurang-kurangnya bijaksana, di situ seolah-olah terjadi perbedaan besar sehingga saling terjadi kontroversi yang banyak orang bisa banyak yang menyimpulkan kok versinya lain-lain, kok beda-beda, berarti ini satrianya banyak. Nah, sebelum kita masuk pembahasan ke sana, kembali karena saya pada prinsipnya itu orang Jawa yang dulu waktu kecil itu selalu ditanamkan sama orang-orang tua, selalu suluh eling waspodo setiti ngastiti ngati-hati, selalu ingat, selalu waspada, selalu setiti dan selalu hati-hati dalam melakukan apapun, baik itu dalam hal berpikir, baik itu dalam merasa, ataupun dalam kita bertindak. Karena kata sesepuh dulu, sak bejo-bejone wong sing bejo tetep bejo wong sing eling lan waspada. Semulia-mulianya manusia itu tetap akan lebih mulia bagi orang-orang yang selalu ingat dan selalu waspada dengan apapun yang dia ucapkan, apapun yang dia pikirkan, atau apapun yang dia lakukan. Nah, itulah cekelan pegangan hidup bagi siapa yang mau berpegang di sana. Insya Allah mudah-mudahan pasti akan lebih besar terselamatkannya daripada celaka. Nah, kalau kita bicara ke sana, eling waspada setiti nastiti ngati-hati, maka itu tidak lepas dari wejangan sesepuh juga bahwa manusia itu harus belajar tentang rasa, di mana rasa itu adalah pertemuan antara pikiran dan hati. Karena sering dengar juga dari banyak kiai, banyak ustadz yang mengatakan bahwa di dalam diri manusia itu ada segumpal darah, apabila baik darah itu maka baik pula keseluruhan. Segumpal darah itu adalah hati. Pada prinsipnya manusia di dunia ini baik atau buruk itu tergantung dari segumpal darah tersebut, atau kasarannya lebih condong yang terpenting itu hatinya. Kalau hati manusia itu baik, maka akan baik pula keseluruhannya, baik ucapannya, tingkah lakunya, ataupun perbuatannya. Nah, kalau dikatakan pada dasarnya yang terpenting itu adalah hati, terus bagaimana dengan kitab suci? Bagaimana dengan ajaran-ajaran kasepuhan? Bagaimana dengan ajaran-ajaran sekolahan? Kalau kita berhenti sejenak, mau berpikir dan mau memikirkan, sebenarnya ajaran agama ataupun sekolahan ataupun apapun itu kurang ngefek apabila memang dasar hatinya itu sudah jelek. Nah, dikatakan kalau busuk darah itu maka busuk pula keseluruhannya.
Kalau dasar hatinya sudah jelek, mau setinggi apapun ilmunya, seberapa banyak hafalannya tentang kitab-kitab suci, berapa besar amal-amalannya yang dijalankan di dia, dipastikan hasilnya pasti akan berefek buruk bagi dirinya dan sekitarnya. Nah, disinilah maka dikatakan munculnya Satrio Pinit Ratu Adil adalah untuk mengembalikan jati diri setiap kaum, jati diri setiap umat. Yang mana kesatria ini kembali kita ulang bahwa tidak akan pernah membawa ajaran baru. Karena ajaran agama apapun tidak akan pernah efek bagi yang hatinya memang sudah buruk atau hatinya rusak. Karena bagi orang-orang yang hatinya rusak, pengetahuan agama atau ilmu apapun itu hanyalah untuk mencari bagaimana caranya dirinya itu menjadi yang terbaik dengan menghalalkan segala cara. Bahkan hukum-hukum agama, hukum-hukum perundang-undangan pun akan dia bolak-balik, intinya bagaimana caranya dia memenangkan dari segala macam urusan duniawi ini apapun itu. Baik itu agama, urusan duniawi, ataupun urusan apapun, cuman berebut bagaimana caranya menang. Nah, disinilah gerakan nyata yang dijalankan oleh kesatrio, Satrio Piningit yang sudah mulai mengepakkan sayapnya, yang sudah mulai bergerak. Pada prinsipnya bukan untuk membawa ajaran baru ataupun agama baru ataupun menonjolkan agama tertentu. Tapi seperti yang sudah kita sampaikan, bahwa intinya adalah pengembalian jati diri setiap kaum, setiap bangsa, setiap umat agar mengerti tentang jati dirinya masing-masing. Yang dipegang apapun itu silahkan, tapi jangan saling menghancurkan, jangan saling merendahkan. Intinya bersatu dalam persatuan, bahwa tugas manusia ini bukan untuk semata-mata menyembah Tuhan untuk beragama, tapi tugas utama manusia itu adalah menjadi khalifah di atas bumi, menjadi pemimpin di atas bumi, yang mana anak buah atau bawahnya itu bukan manusia, tapi adalah seluruh alam semesta. Yang namanya seluruh alam semesta isinya alam yang harus dibimbing dan dibina oleh manusia supaya tetap terjaga ekosistemnya, tetap terjaga mata rantai kehidupannya, sehingga tidak terjadi ketimpangan. Itulah tujuan utamanya. Makanya disampaikan di sini bahwa Satrio Piningit itu tidak hanya satu, karena masing-masing kaum itu ada Satrio Piningitnya. Masing-masing daerah, masing-masing negara itu ada kesatrio Piningitnya. Namun yang harus disadari di sini bahwa perjalanan akhir ini antara satu kesatria dan kesatria yang lainnya itu terhubung dalam satu perah, satu garis, satu tujuan. Satu hati, satu rasa, satu tujuan. Asah, asih, asuh. Walaupun sesama kesatria ini belum bertatap muka atau tidak ada hubungan sama sekali secara lahiriahnya, namun mereka disatukan oleh visi misi yang satu, oleh hati yang satu, oleh rasa yang satu, karena mendapatkan petunjuk yang sama. Cuman karena masing-masing kesatria ini banyak, tentunya setiap masing-masing kesatria ini mempunyai tugas dan kewajiban masing-masing, tetapi terikat dalam satu kesatuan utuh, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yaitu persatuan, yaitu perdamaian, yaitu kemakmuran. Nah, seperti yang sudah kita bicarakan sebelum-sebelumnya,
Nah, setiap kesatria-kesatria ini mendapatkan petunjuk yang berbeda-beda. Karena memang kesatria ini meliputi segala bidang aspek kehidupan. Ada yang ditugaskan di bidang keagamaan dari setiap masing-masing agama. Ada yang ditugaskan di bidang pertaniannya, di bidang kelautannya, di bidang perdagangannya, di bidang ketatanegaraannya, dan lain sebagainya. Jadi setiap sendi kehidupan itu ada wakil-wakilnya. Namun dari semua kesatria-kesatria ini ada 9 kesatria utama yang menjadi atau mewakili dari setiap kesatria-kesatria tersebut. Dari 9 kesatria tersebut mempunyai 7 kesatria inti. Dari 7 kesatria inti ini tadi mempunyai 2 kesatria utamanya. Nah, 2 kesatria utama inilah yang mewakili dari Nurullah Nur Muhammad. Namun yang harus kita sampaikan di sini supaya tidak simpang siur dimanapun, bahwa kesatria utama ini tadi yang mewakili Nurullah Nur Muhammad tidak membawa unsur agama apapun. Namun mereka adalah menghimpun, menjadikan seperti yang sudah saya bilang sebelum-sebelumnya, untuk mengerti tentang badan manusia itu sendiri. Akan menjadikan dunia ini seperti badan manusia ini, di mana badan manusia ini banyak sekali organ-organ di dalamnya. Ada tangan aja, ada kanan dan kiri, kaki kanan, kaki kiri, mata kanan, mata kiri, dan yang lain-lainnya. Namun apabila semua manusia ini atau kesatria-kesatria utama tersebut menyadari bahwa mereka itu dalam satu ikatan badan, satu ikatan terah, bahwa dirinya itu satu badan, maka di situ tidak akan pernah iri-irian, tidak akan pernah saling salah menyalahkan. Nah, ketika orang menyadari sebagaimana kehidupan ini seperti satu badan utuh seperti ini, ada kepala, ada badan, ada kaki. Kepala tidak akan iri terhadap perut, perut tidak akan iri terhadap kaki, kaki tidak akan sakit hati terhadap kepala. Nah, karena memang seluruh kesatria ini terhubung dalam satu pemikiran. Karena mereka sudah mendapatkan petunjuk dari sananya. Karena memang prinsipnya adalah mereka itu satu DNA, satu terah keturunan. Nah, bagaimana mereka selama ini saling berhubungan? Yaitulah lewat dunia batin, walaupun disadarin atau tidak. Karena seperti yang sudah kita terangkan di episode-episode sebelumnya. Dan di sini kita ulas kembali bahwa apapun yang ada di channel kami ini selalu berkesinambungan, saling berkaitan. Jadi tidak berdiri sendiri-sendiri. Maka itu kami mohon bagi siapapun yang mendengarkan, dengarkanlah dari awal sampai akhir supaya tidak terjadi salah paham atau pemahaman yang berbeda, sehingga apabila memang sesuai dengan hati nurani atau pemikiran dari saudara-saudaraku, itulah kita pakai. Kalau memang tidak sesuai, lupakan saja apa yang kami bahas di sini. Tapi pada prinsipnya apapun yang kami sampaikan di sini adalah dalam rangka penyatuan saudara-saudaraku semuanya, dalam rangka Bhinneka Tunggal Ika, dalam rangka satu hati, satu rasa, satu tujuan. Makanya tidak ada perbedaan sedikit pun, tidak ada maksud sedikit pun untuk membuat gaduh, membuat perpecahan, ataupun membuat kerusakan.
Mudah-mudahan siapapun yang bisa menjalankan itu semuanya akan terselamatkan lahiriah dan batinnya, dunia dan akhirat. Nah, yang paling luar biasa lagi bagi siapa yang ibaratnya itu ikut terjun langsung, ikut terpilih dalam perjalanan amanah ini, dalam perjalanan amanah Ratu Adil di akhir zaman ini, dikatakan bahwa 7 turunan naik, 7 turunan ke bawah itu sudah dijamin lahir dan batin, dunia dan akhirat. Nah, sedangkan setiap apapun yang kami sampaikan di sini, kami berusaha mengemas sedemikian rupa sehingga apapun yang kami sampaikan ini bisa diterima secara akal dan logika. Nah, karena memang hukum di dunia ini, yang kena hukum itu adalah badan ini, bukan roh, bukan sukma, bukan kodam dan lain sebagainya. Karena yang mendapat tugas dan mandat adalah jasad, bukan sukma, bukan roh. Kalau kita pikirkan lagi secara cermat, ada kata-kata 7 turunan naik, berarti kakek moyang kita sampai 7 turunan ke sana mendapatkan jaminan. Ya, secara logika duniawi dan agamanya, bagaimana kan yang harus kita pikirkan kan itu. Nah, secara logika saja, bagi orang yang sudah meninggal dunia, makalah putuslah segala amalnya, kecuali amal soleh, anak yang soleh, dan harta yang bermanfaat. Nah, karena ibaratnya itu orang yang terjun langsung atau terpilih dalam perjalanan amanah ini menjalankan kebaikan untuk semua kaum yang sangat luas, otomatis DNA di atas kita sampai 7 turunan akan merasakan manfaat, merasakan catatan amal kebaikannya dari apa yang kita lakukan. Karena kita diakui atau tidak diakui adalah anak keturunan dari beliau semua, otomatis mereka turut andil dalam terjadinya atau terciptanya kita. Nah, kalau 7 turunan ke bawah, nah kalau kita cermati lebih mendalam lagi, yang kita lakukan besar, dari kanan sampai kiri, dari ujung sampai ujung. Nah, disitulah insya Allah anak cucu kita pun sampai 7 turunan akan mendapatkan jaminan. Nah, itu kalau kita ulas sekilas tentang yang awal tadi. Nah, kalau kita lanjutkan bagaimana antara kesatria satu dan kesatria yang lain terhubung, itulah komunikasi dari leluhur-leluhur kita dulu yang memang mempunyai cita-cita luhur yang di video sebelumnya sudah kita sampaikan masalah reinkarnasi, masalah titisan. Dan bagi yang tidak setuju dengan teori tersebut, anggap saja tidak ada, lewatin video ini. Namun di sini ada banyak dari saudara-saudara kita yang memang meyakini dan menjalani apa yang saya bicarakan ini. Makanya apa yang saya ucapkan, yang saya bicarakan di sini, saya khususkan kepada saudara-saudaraku dimanapun berada yang sepaham. Dan yang tidak sepaham, mohon lewati video ini, nggak usah didengarkan, tidak ada manfaatnya. Nah, ketika kita sampaikan semua ini adalah sinyal bagi saudara-saudaraku dimanapun berada yang merupakan kesatria-kesatria pilihan yang sudah dipilih untuk disatukan supaya bersiap-siap terhadap jati dirinya masing-masing dan lebih mematangkan jati dirinya masing-masing di masing-masing bidangnya. Karena kesatria ini tidak hanya satu. Maka kalau dibilang satria ini satu, satria ini seperti A, B, C, D. Nah,
itu tidak salah. Karena cuman di sini bukan saya mengingkari, cuman saya memandang dari sudut pandang yang berbeda. Atau kita berdiri di tempat yang berbeda dari biasa orang berdiri untuk menatap dan untuk menyaksikan perjalanan Satrio Batu Adi. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa channel-channel manapun itu saya juga meyakini dan membenarkan. Namun tidak 100% karena itu baru dari satu sudut pandang. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa melengkapi, bukan memericuhkan. Makanya perhatikanlah, lihatlah dengan pikiran, lihatlah dengan hati, dan lihatlah dengan rasa. Karena rasa itu adalah penyatuan pemikiran dan penyatuan perasaan di dalam hati kita. Nah, makanya dari apa yang saya omongkan di sini, semoga benar-benar menggetarkan hati-hati saudaraku kesatria-kesatria Benihil dimanapun untuk segera merapatkan barisan. Nah, ketika merapatkan barisan, bahwa di sini bukan untuk menjadi atasan atau menjadi bawahan, tapi mengikat satu tujuan, satu hati, dan satu rasa. Pengen mewujudkan suatu impian dan tujuan tugas yang sama. Cuman setiap kesatria itu mempunyai tugas dan keahlian masing-masing. Nah, dari tugas keahlian masing-masing itu supaya bisa bergerak serempak sehingga apa yang dicita-citakan ini dengan secepatnya bisa terwujud. Karena semuanya memang sudah siap siaga. Semuanya sudah dipersiapkan secara rapi. Tinggal finishing sedikit, semuanya akan selesai. Karena setiap masing-masing kesatria sudah menyadari bahwa mereka adalah kesatria-kesatria tersebut. Cuman yang harus lebih disadari lagi bahwa masing-masing kesatria tersebut membawa visi misi tugas masing-masing. Namun tugas itu saling lengkap melengkapi untuk menjadi satu wadah utama, yaitu manusia sejati sejatinya manusia.